Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Arafah Mina dimanapun Anda berada, bulan ketiga di bulan Hijriyah ialah bulan Rabiul Awal, yang mana bulan Rabiul Awal adalah bulan yang dirindu-rindukan oleh pecinta Nabi Muhammad SAW. Bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang istimewa. Mengapa disebut bulan yang istimewa? Disebabkan karena bulan ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting di dalam Islam. Khususnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, junjungan kita, pengarah kita dari hal yang buruk ke hal yang baik, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Habibullah, dialah waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dia adalah nabi panutan kita. Dia adalah nabi yang insya Allah akan memberikan syafaat pertolongan kita ketika di hari kiamat. Maka dari itu bulan Rabiul Awal tidak bisa dipandang di sebelah mata. Karena bulan Rabiul Awal lahirnya Rasulullah SAW, dan yang mana ini juga kita sebagai umatnya ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Berlandaskan di surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini adalah perintah langsung dari Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka dari itu, hadirin Bapak Ibu jamaah Arafah Mina yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tanamkan di dalam hati kita untuk selalu mencintai Rasulullah SAW. Karena dengan wasilah beliaulah kita juga akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mengapa? Karena disebutkan di riwayat yang sahih bahwasannya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau masuk ke dalam surganya Allah, beliau menatap langit-langit di atas surga dan membaca kalimat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disitulah poin penting yang mana Nabi Adam diberikan ilmu, yang mana Nabi Adam ditunjukkan oleh Allah bahwasannya akan muncul dari keturunanmu ya Adam kekasihku yang bernama Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rabiul Awal yang mana setiap tahunnya banyak dari kita yang ditakdirkan sebelum pandemi, ditakdirkan untuk berangkat ziarah kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan salam kita langsung di hadapan Syubbak atau di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi kita mengucapkan salam langsung, yang mana insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat, dengan keyakinan kita Allah akan menolong kita, Allah akan menuntaskan perihal pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa berziarah langsung dan mengucapkan salam langsung di hadapan maqam Rasulullah SAW, insya Allah. Maka ma'asyiral hadirin, tidak heran di tahun-tahun sebelum adanya pandemi, banyak dari umat Islam yang mereka berbondong-bondong
pada bulan Rabiul Awal mereka berangkat untuk ziarah kepada Rasulullah SAW dan berangkat umrah. Ini berlandaskan bahwasannya 12 Rabiul Awal, ya, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang mana dicintai oleh umat Nabi Muhammad. Maka perlu kita ketahui, hadirin hadirat, 10 keutamaan di bulan Rabiul Awal. Ialah yang pertama, bulan lahirnya pemimpin rahmatan lil alamin. Pada bulan Rabiul Awal disebutkan adalah bulan yang tadi kita sudah bahas, bulan kelahirannya Rasulullah SAW. Tepatnya beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Maka telah lahir pemimpin umat Islam pada saat itu, membimbing umat yang tadinya dari kata jahiliyah menjadi umat yang mustaqim, umat yang berada di jalan yang lurus. Maka dari itu, dengan lahirnya beliau, banyak sekali mukjizat, banyak sekali keutamaan yang diuraikan oleh para ulama di kitab-kitab sejarah, yang mana pada saat itu terjadi mukjizat kelahiran Rasulullah, di antaranya padamnya lampu atau padamnya api di istana Majusi. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW lahir, berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah berjatuhan. Ya, ini menandakan bahwasannya Allah sayang, Allah senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian keutamaan yang kedua, bulan Rabiul Awal juga menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya selain kelahiran Rasulullah, ialah wafatnya Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Disebutkan di beberapa kitab bahwasannya Rasulullah juga meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu kemudian keutamaan yang ketiga ialah bulan disunnahkan kita untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang mana kita mungkin sering mengistiqomahkan sholawat pada malam Jumat dan hari Jumat saja. Akan tetapi sebenarnya sholawat itu tidak memiliki batasan waktu, seperti halnya pernah kita bahas di masalah zikir, yang mana sholawat pun termasuk kalimat zikir yang thayyibah, termasuk mengingat Allah dan mengingat Rasulullah SAW, dan ini adalah perbuatan yang baik. Dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah kehidupan kita juga semakin berkah. Yang mana juga berlandaskan di suatu hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka malaikat akan membalas solawatnya kepadanya 10 kali. 1:10. Bayangkan kita bersolawat 100 kali, sudah 1000 kali lipat kita dibalas rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi semakin kita bersolawat, bahkan para ulama mengatakan agar rezeki seseorang berkah, perbanyak solawat. Agar hidup kalian tenang, perbanyak solawat. Hilang dari sumpek, hilang dari pemikiran-pemikiran yang negatif, perbanyak solawat. Jadi imbangkan antara istighfar dan solawat Anda pada setiap harinya. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan yang keempat, memiliki banyak berkah. Yang mana di bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan yang dimanfaatkan ya oleh orang-orang untuk sarana mengingat Rasulullah. Hadiri majelis ta'lim, hadiri tempat-tempat yang mana di situ disebutkan kajian mengupas tuntas habis tentang sejarah Rasulullah SAW, perjuangan beliau ketika beliau lahir, ketika beliau masih dalam anak-anak, dalam masa remaja, dalam masa kanak-kanak remaja, kemudian ketika beliau diutus oleh Allah menjadi Rasul. Ikuti ajaran-ajaran itu, ikuti kajian-kajian tersebut. Kemudian masyaallah hadirin,
keutamaan yang kelima, ungkapan kecintaan pada Rasulullah SAW. Bulan Rabiul Awal ini adalah bulan mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Maka dari itu, ada hal-hal yang mungkin kita bisa laksanakan tidak hanya bulan Muharram saja, seperti menyantuni anak yatim. Ya, jadi boleh ketika bulan Rabiul Awal kita datangi panti yatim piatu, kemudian kita menyantuni mereka anak-anak yatim, karena Rasulullah SAW pun adalah yatim. Dan bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, beliau bersabda yang artinya, aku dengan anak-anak yatim seperti jari. Yakni apa artinya? Dekat sekali nanti di hari kiamat beliau Rasulullah dengan anak-anak yang yatim. Yang keenam, keutamaan yang keenam adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rabiul Awal, pada bulan ini dilimpahkan rahmat dari Allah yang berupa taman-taman surga, dan juga dibangkitkan orang-orang agar masuk ke dalam surganya karena cintanya Rasulullah, karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Maka orang-orang yang semakin cinta dan khususnya yang bersedekah di bulan Rabiul Awal, mereka akan mendapatkan keberkahan yang melimpah di bulan Rabiul Awal. Dan ma'asyiral hadirin, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang insya Allah bisa kita bahas di lain kesempatan dengan pembahasan yang khusus. Wabil khusus, bulan Rabiul Awal ini mari kita sambut dengan gegap gempita, sukanya, cintanya kita kepada Rasulullah SAW dengan bersolawat. Maka ajari anak-anak kita, ajari keluarga kita, suami kita, istri kita, saudara kita untuk mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih baik atau lebih utamanya solawat, kata Rasulullah, adalah solawat Ibrahimiyah, yang mana setiap solat, setiap tahiyat akhir kita membaca solawat tersebut. Apa itu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala ali Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu paling utamanya solawat. Untuk sighah ucapan solawat itu bebas. Jadi apabila kita ingin ringan dibaca, ketika kita di jalan, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas apapun itu, kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad minimal. Ya, dengan satu solawat kita 10 rahmat yang kembali kepada kita. Maka ma'asyarul hadirin, kecintaan kita kepada Rasulullah kembalinya ada kepada diri kita. Semakin kita memperbanyak solawat, otomatis kita akan semakin jauh dari maksiat. Kalau sudah semakin jauh dari maksiat, maka kita termasuk tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah. Apabila kita sudah dicintai oleh Allah, maka otomatis kita akan dikaruniai melihat Rasulullah SAW meskipun di dalam mimpi. Karena itulah orang-orang yang sudah bersolawat, mereka yang sudah menjauhi maksiat, maka akan dianugerahkan mimpi Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya mimpi kepada Rasulullah adalah nyata, yang mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya setan tidak bisa meniru rupaku di dalam mimpi. Apabila kita bermimpi seseorang di dalam mimpi kita, mungkin itu setan yang menyerupai orang tersebut. Ya, kita mimpi orang-orang yang kita kenal yang sudah tiada pada saat ini, itu bisa jadi ya mereka menyerupai dari orang-orang yang kita kenal atau yang kita cinta yang telah meninggal terlebih dahulu. Akan tetapi orang-orang yang sudah dimimpikan Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah nyata dan mengatakan itu aku, bukan setan. Ya, maka ma'asyiral hadirin, dengan bersolawat rezeki kita menjadi berkah. Dengan bersolawat umur kita menjadi panjang. Dengan bersolawat insya Allah kehidupan kita juga semakin tentram. Maka sesungguhnya ma'asyiral hadirin, cinta Nabi itu bisa kita wujudkan bukan hanya solawat saja, dengan kita melakukan perilaku sunnah
yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan kita pikir sunnah itu berat, ya. Jangan kita pikir sunnah Rasul itu sudah nggak penting, ya. Jadi anggapan orang-orang yang mengatakan sunnah itu berat, sunnah itu tidak perlu, yang penting wajibnya saja, itu salah. Jadi antara wajib dan sunnah ini saling melengkapi. Seperti halnya kita sedang makan nasi tapi tidak ada ayamnya, tidak ada lauknya, maka tidak lengkap. Itulah perbandingan antara wajib dan sunnah. Kita menutup aurat, akan tetapi ketika kita memakai sandal atau memakai sepatu tidak memakai kaki kanan, maka kita meninggalkan sunnah, hilanglah pahala sunnah kita. Tapi apabila kita menanamkan sunnah itu dari hal yang kecil, dan ini bukan hanya untuk diajarkan kepada anak-anak kita, memakai apapun, alas kaki dengan kaki kanan, masuk rumah dengan kaki kanan, masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri, keluar kamar mandi dengan kaki kanan. Sunnah-sunnah yang kecil saja kalau kita lakukan rutin setiap harinya, insya Allah Rasulullah pun akan bangga dan menambah pahala kita. Ya, makan tangan kanan, makan dengan tanpa sendok, ya, sunnahnya, ya, dengan memakai tangan langsung dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang mungkin kita lengah, yang mungkin kita anggap hal ini hanya dipakai untuk anak TK saja. Akan tetapi tidak, ma'asyiral hadirin. Rasulullah senang dengan umatnya yang mengamalkan sunnahnya. Meskipun sunnahnya itu sunnah-sunnah yang sepele, Rasulullah pun akan bangga. Kita pun mendapatkan pahala yang insya Allah luar biasa. Karena apa, ma'asyiral hadirin? Orang-orang mungkin pada akhir zaman jarang sekali menggunakan sunnah. Akan tetapi kalau kita cinta dengan Rasulullah, pasti kita akan melakukan sunnah, meskipun sunnah itu yang kita lakukan adalah sunnah yang sepele, sunnah yang kecil. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengatakan apabila seseorang ingin berdoa kepada Allah, cepat dimustajabahkan doa, maka ketika awal doa ucapkan hamdalah. Minta puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian para ulama mengatakan kalau Anda ingin doanya dimustajabahkan oleh Allah dalam waktu dekat, yang kedua setelah hamdalah, setelah bersyukur kepada Allah, setelah memuji Allah, sholawatlah kamu kepada Rasulullah. Jadi ketika kita mengangkat tangan kita seraya mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, lalu ungkapkan seluruh doa yang Anda inginkan, meskipun tidak dengan bahasa Arab. Maka insya Allah dengan hal-hal itulah kita akan diberkahi kehidupan kita. Dan jangan lupa ma'asyiral hadirin, berkat Rabiul Awal ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita semua berkat solawat. Karena berkat solawat hati menjadi tenang, hati menjadi sabar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita semua insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.